Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi ketidaksamaan eksponensial ya. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan sedikit mengingatkan pada permainan waktu kita masih kecil untuk hitungan matematika. Coba perhatikan. Misalkan ada 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3 titik-titik di tengah. Perintah kemudian soal yang kedua, setengah pangkat 2 titik-titik setengah pangkat 3, lalu 2 pangkat 4 titik-titik 2 pangkat 4. Mana lagi ya, berapa lagi, misalkan 3 pangkat 3 titik-titik 3 pangkat 4, ini 3 ya. 1/3 pangkat 2 titik-titik 1/3 pangkat 5. Nah, perintahnya silakan titik-titik itu diisi dengan tanda sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari atau lebih dari, silakan. 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, 4 dan 8, jelas kurang dari. Setengah pangkat 2 titik-titik setengah pangkat 3, 1/4 dan 1/8, jelas lebih dari. 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 4 ya sama dengan. 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 4 ya lebih dari. 1/3 pangkat 2 dan 1/3 pangkat 5 ya jelas. Oh maaf, Bapak salah berucap. Ini kurang dari ya. Ini kurang dari, bukan lebih dari. Ini sama dengan lebih dari, kurang dari. Salah berucap Bapak. Untuk yang 1/3 pangkat 2 dan 1/3 pangkat 5 jelas ya lebih dari. Gitu ya. Nah, coba mari kita amati. Ini ada beberapa ketidaksamaan. Yang pertama untuk bilangan pokoknya, bilangan asli yang pecahan jangan dulu, yang bilangan asli kita amati ini dan ini. Bilangan pokok sama. Bilangan pokok sama ya. 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 hasilnya kurang dari. Lihat pangkatnya. Pangkatnya juga 2 kurang dari 3. Kemudian yang sama dengan 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 4. Pangkatnya juga sama dengan. Kalau 3 pangkat 3 kurang dari 3 pangkat 4, pangkatnya juga 3 kurang dari 4. Kan gitu. Lalu sedangkan setengah pangkat 2 lebih dari setengah pangkat 3. Nah, setengah ini kemudian dibalik tandanya. Kalau bilangan pokoknya setengah, 2 kurang dari 3. Dengan ini setengah pangkat 2 lebih dari, maaf, 1/3 pangkat 2 lebih dari 1/3 pangkat 5. Tandanya dibalik lagi untuk pangkatnya, 2 kurang dari 5. Kesimpulan yang kita peroleh apa? Dari pernyataan berikut ini diperoleh suatu sifat dasar ketidaksamaan eksponensial. Untuk A pangkat X kurang dari A pangkat Y, jika bilangan pokok A-nya lebih dari 1, maka pangkatnya juga tandanya tidak berubah untuk kurang darinya. X juga kurang dari Y. Jadi kasusnya kayak gini. Selama A pangkat X kurang dari A pangkat Y, selama bilangan pokoknya atau A-nya lebih dari 1, maka pangkatnya X juga kurang dari Y. Jika A pangkat X lebih dari sama dengan A pangkat Y, kasusnya sama untuk bilangan pokoknya lebih dari 1, maka pangkatnya X juga lebih dari sama dengan Y. Jika A pangkat X kurang dari sama dengan A pangkat Y, bilangan pokoknya lebih dari 1, kasusnya sama, maka X juga kurang dari sama dengan
Y, gitu ya. Untuk sifat yang kedua, A pangkat X kurang dari A pangkat Y jika A-nya antara 0 sampai 1, biasanya bentuk ini nanti A-nya berdalam bentuk pecahan 1/3, 1/2, 1/7, dan lain-lain. Maka tandanya untuk bilangan pangkatnya X yang kurang dari menjadi X-nya lebih dari Y. Jadi kalau misalkan A pangkat X lebih dari A pangkat Y dengan A antara 0 sampai 1, maka X-nya pangkatnya kalau lebih dari berarti kurang dari Y. A pangkat X kurang dari sama dengan A pangkat Y jika bilangan pokoknya antara 0 sampai 1, maka pangkatnya X-nya kurang dari sama dengan jadi lebih dari sama dengan Y. Bisa dimengerti ya. Lalu kita langsung masuk ke soal. Nah, carilah semua nilai X yang memenuhi 3 pangkat X kurang dari 1. Ya, mudah ya ini. Bilangan ini belum dalam bentuk bilangan berpangkat, kita ubah biar ke dalam bentuk bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama dengan ruas kiri. Berarti 1 sama dengan 3 pangkat 0. Berarti 3 pangkat X kurang dari 3 pangkat 0. Maka X-nya pasti kurang dari 0. Kalau ditulis secara notasi himpunan berarti X di mana X kurang dari 0, X anggota bilangan real. Kenapa anggota bilangan real, Pak? Karena domainnya tidak ditentukan. Soal yang kedua, 3 pangkat X kurang dari 9. 9-nya belum bilangan berpangkat, kita ubah menjadi bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama dengan ruas kiri. Berarti 9 sama dengan 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat X kurang dari sama dengan 3 pangkat 2, otomatis pangkatnya X kurang dari sama dengan 2. Ditulis dalam notasi himpunan berarti X di mana X kurang dari sama dengan 2 dan X-nya anggota bilangan real. Contoh soal yang lain. Itu ada soal 1, maaf A, B, dan C. Ini Bapak jelaskan yang mana ya? 2 saja ya. Untuk yang C nanti Bapak sekelas saja. Soal yang pertama, 1/3 pangkat X kurang 4 lebih dari sama dengan 1/3 kali akar kuadrat dari 3. Ingat, 1/3 pangkat X min 4 ini bisa kita ubah menjadi 1/3 pangkat X min 4, karena 1 pangkat berapapun hasilnya tetap 1. Maka ini atas dipangkatkan X min 4 juga tidak merubah nilai. Jadi bisa langsung kita keluarkan kayak ini. Jangan yang bawah, akar ini lebih enak tidak kita rasionalkan. Nanti akan panjang kalau dirasionalkan. Langsung saja akar 3 kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Berarti 3 pangkat setengah. 3 pangkat setengah dikali 3 pangkat 1. Kita masih ingat aturan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Berarti 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat setengah berarti sama dengan 3 pangkat 1 ditambah setengah. Boleh ditulis 3 pangkat 3/2 atau boleh ditulis juga kayak gini, 3 pangkat 1 setengah. Nah, pangkat atas dikasih pangkat 1/2 juga tidak masalah karena tidak merubah nilai. Maka 1/3 pangkat 1/2. Bilangan pokoknya sudah sama, 1/3 sama. Maka pangkatnya langsung diproses. Karena bilangan pokoknya pecahan atau antara 0 sampai 1, tandanya dibalik. Sama dengannya masih berarti X kurangi 4 lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan 1/2. Min 4-nya pindah ruas menjadi X kurang dari sama dengan 1/2 ditambah 4 hasilnya 5/2. Maka himpunan penyelesaiannya X dimana X kurang dari 5/2. 5/2 boleh dibuat 11 pangkat 11/2 boleh, dimana X-nya anggota bilangan real. Soal yang kedua, 3 pangkat 5 X kurangi 1 kurang dari sama dengan 27 pangkat X plus 5. Coba kita amati, 3 pangkat, 27 pangkat. Yang bisa kita sederhanakan adalah 27. Berarti 27 itu adalah 3 pangkat 3.
3 pangkat 3 dipangkatkan lagi, masih ingat sifat ini ya, A pangkat M dipangkatkan lagi N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Berarti 3 pangkat 3, berarti 3-nya dikalikan dengan X plus 3 menjadi 3 pangkat 3X plus 9. Bilangan pokok sudah sama dan bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka tandanya untuk pangkat tidak berubah. 5X kurangi 1 kurang dari sama dengan 3X plus 9. Langsung diproses, ini pindah ruas ke sini, ini pindah ruas ke sini gitu ya. 5X kurangi 3X kurang dari sama dengan 10, berarti hasilnya 2X kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10 maksudnya X nya kurang dari sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya X dimana X kurang dari sama dengan 5 dan X anggota bilangan real. Tuh. Yang C ini sama caranya kayak tadi. Sebentar, ada pitik ini. Yang C juga sama, hanya saja sama kayak soal yang pertama ya, bilangan pokoknya ini cuma setengah diubah ke dalam bilangan pokok yang sama, hanya saja saat proses ini pangkatnya berarti 2X kuadrat lebih dari sama dengan 8X plus 12. Kemudian sampai sini kalian akarkan. Nah, pada proses ini kita kan ini loh, ini yang proses yang agak sulit. Ini itu kan kalau kita mau sederhanakan kan bisa dicari 3 kali 3, maaf, berapa kali berapa hasilnya min 16, kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Nah, enggak ada. Oleh karena itu kita bisa menggunakan cara ini atau menggunakan rumus ABC dalam mencari nilai X1 dan X2 gitu ya. Dan kalian masih kemarin sudah dijelaskan untuk pada matematika wajib tentang materi pertidaksamaan nilai mutlak, sudah ya. Jadi Bapak tidak usah membahas lagi, langsung Bapak kasih clue. Misalkan ada A, bentar, A plus 1 lebih dari bentar. Kalau pertidaksamaannya lebih dari sama dengan atau lebih dari, maka nilai X-nya nanti pakainya atau. Jadi X1 pasti kurang dari berapa, X2 lebih dari berapa gitu ya. Tapi kalau yang digunakan tandanya pertidaksamaan ini itu dia kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka pasti nilai X-nya nanti diantara. Berarti X pasti, nah ini titik kurang dari X kurang dari titik atau titik kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan titik gitu ya. Karena ini pakainya lebih dari, berarti hasilnya adalah ini X atau pakainya atau X kurang dari sama dengan 2 min akar 10 atau X lebih dari sama dengan 2 plus akar 10 itu ya. Jadi pakai cara cepat. Kalau ingin menggunakan garis bilangan boleh, tapi terlalu lama itu. Lalu tentukan, atau kalau kalian ingin belajar tentang ini, Bapak juga ada materinya pada pertidaksamaan nilai mutlak di video Bapak sebelumnya, itu juga ada. Nanti silakan dibuka di video Bapak sebelumnya ya. Jadi Bapak tidak menjelaskan panjang lebar pada materi ini. Nanti banyak waktu untuk mempersingkat, silahkan video Bapak sebelumnya yang pertidaksamaan nilai mutlak silahkan dipelajari. Kasus yang kedua ini caranya soalnya beda, cuma langkahnya kurang lebih sama lah. 5 pangkat 2X dikurangi 6 kali 5 pangkat X plus 1 ditambah 125 lebih dari 0. Dan soal ke B
B adalah bla 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 bla. Bapak langsung soal yang pertama. Kalau soalnya jawabannya kayak gini, kalian ngerjain kayak gini boleh. Tapi kalau kalian tidak hati-hati bisa kesleo. Beneran kalau kayak ini. Alangkah enaknya jika ini itu kalian misalkan, coba dilihat. Soal ini lihat posisi tengahnya. Nah, soal yang kedua juga sama, lihat posisi tengahnya. Itu ada 5 pangkat X plus 1. Ada 2 pangkat X plus 1. 5 pangkat X plus 1 itu berasal dari 5 pangkat X dikali 5. Sedangkan 2X plus 1, 2 pangkat X plus 1 itu berasal dari 2 pangkat X dikali 2. Otomatis nah, yang kalian misalkan itu adalah yang 5 yang ada X-nya tadi, yaitu 5 pangkat X dimisalkan sebagai P. Yang soal yang kedua berarti 2 pangkat X dimisalkan sebagai P. Tuh, ini permisalannya. Ini permisalannya. Yang A 5 pangkat 2X. 5 pangkat 2X itu adalah 5 pangkat X dipangkatkan lagi 2. Kalau berdasarkan permisalan berarti P kuadrat. Loh, enak toh? P kuadrat. Tidak 5 pangkat 5X pangkat 2, langsung P kuadrat. Ini Bapak hapus ya. Sudah Bapak misalkan tadi, langsung Bapak hapus. Berarti langsung ini. Berarti P kuadrat dikurangi 6 kali 5 X plus satunya berarti kali 5, berarti 6 kali 5 pangkat X kali 5, berarti min 6 kali 5 berarti min 30 P plus 125 lebih dari 0. Nah, enak kayak gitu, tinggal berapa kali berapa, hasilnya 125. Kalau dijumlahkan hasilnya min 30, berarti min 25 dan min 5, berarti P sama dengan 25 atau P sama dengan 5. Udah ketemu, tinggal kita masuk ke permisalannya tadi. P itu adalah 5 pangkat X, berarti 5 pangkat X sama dengan 25. Ketemu nilai X nya sama dengan, Bapak lanjut ya. 5 pangkat X sama dengan 25, maka X nya sama dengan 2. Kemudian yang pertama, yang kedua, P nya sama dengan 5, berarti 5 pangkat X sama dengan 5, berarti X nya sama dengan 1. Kesimpulannya nilai X nya adalah 2 dan 1. Karena pertidaksamaannya, Bapak hapus dulu. Karena pertidaksamaannya lebih dari, langsung aja yang paling kecil ditaruh di sebelah kiri. Paling kecil yaitu 1, yang besar adalah 2. Berarti adalah X kurang dari, nah karena lebih dari pakainya atau ya, berarti X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Nah, mudah kan? Kalau ditulis dalam notasi himpunan ya ini X dimana X kurang dari 1 atau X lebih dari 2, X anggota bilangan real. Soal yang kedua, 2 pangkat 2X plus 1 dikurangi 5 pangkat 2X plus 1 ditambah 8 kurang dari sama dengan 0. Mudah. 2 pangkat 2X plus 1 itu berasal dari 2X dipangkatkan 2 dikali 2. Nah, Bapak ulangi, 2 pangkat 2X plus 1 itu berasal dari 2 pangkat X dipangkatkan lagi 2 dikalikan 2 kalau kita urai. Maka kalau 2 pangkat X dimisalkan P menjadi 2P kuadrat min. Nah, ini 2 pangkat X plus 1 itu diurai menjadi 2 pangkat X kalikan 2 dikalikan min 5, maka menjadi min 10 P plus 8 kurang dari sama dengan 0. Udah, cari akar-akarnya.
Area akar-akarnya mudah ya, ini berarti 2P, ini mau 2P berarti 2P, ini P berarti ini 4, berapa kali berapa? Berarti min 4 dan berapa kali berapa hasilnya 8. Kalau 1 sama 8 tidak mungkin, karena kalau dijumlahkan hasilnya 10, yang kemungkinan salah satu angka dikalikan 2. Berarti kalau 1 kalikan 2 berarti kan 10, 2 dan 10 12, tidak mungkin, sulit. Berarti 4 dan berapa ini? Bentar, berarti ini adalah hasilnya, ini 4, ini 2 min 2P kalikan P berarti 2P kuadrat min 8 min 2P, oke, min 8, oke, benar. Berarti hasilnya adalah 2P kurangi 1, 2P kurangi 2 kalikan P kurangi 4 kurang dari sama dengan 0. Ketemulah nilai ini, maaf, 2P kurangi 2 itu buat sama dengan 0, maka menjadi P nya sama dengan 1. P sama dengan 1. P min 4 ini, P min 4 buat sama dengan 0, diperoleh P nya sama dengan 4. Berarti ketemulah nilai P 1 dan 4. Ini beda langkah, beda cara ya, tidak sama nanti. P nya 1 dan 4, padahal kita punya perumpamaan P nya adalah 2 pangkat X. Dari 2 pangkat X sama dengan 1, X nya sama dengan 0. Yang kedua, 2 pangkat X sama dengan 4, berarti X nya sama dengan 2. Kita peroleh X nya sama dengan 2 dan X nya sama dengan 0. Nah itu jelas sampai sini. Oke, ingat ya, Bapak hapus dulu, ingat X nya 2, X nya yang pertama adalah sama dengan 0, X yang kedua adalah sama dengan 2. Berarti karena kurang dari, X nya taruh di tengah, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Yang kecil taruh di kiri 0, yang besar taruh di kanan 2. Nah mudah tuh, hasilnya ketemu. Maka himpunan penyelesaiannya X dimana 0 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 2, X anggota bilangan real. Nah, itu penjelasan dari Bapak untuk pertidasamaan eksponensial. Tetap semangat belajar, selamat belajar, dan yakin kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.